Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa dalam Sepekan Mitra Pos edisi hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karesidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini. Bersama saya Mila Chandra, inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Pati akan menyongsong kegiatan Hari Santri Nasional atau HSN 2021 dengan khataman Al-Quran Binaldor tanggal 21 Oktober 2021 di Aula Kemenak Pati. Kemenak Kabupaten Pati akan menyongsong kegiatan Hari Santri Nasional 2021 dengan khataman Al-Quran Binaldor tanggal 21 Oktober 2021 di Aula Kemenak Pati. Hal ini disampaikan Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Subhan. Ia menjelaskan akan mengundang pihak FKPT, FKPP, dan Batko LPK. Kegiatan tersebut untuk bermunajat sekaligus bersama-sama membaca Al-Quran. Ia melanjutkan dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan pandemi COVID-19 yang belum usai sampai sekarang segera bisa teratasi dan bisa kembali ke keadaan normal. Kemudian dalam acara tersebut Kemenak Pati tidak mengadakan pengajian dan hanya dalam bentuk tahtimul Quran. Subhan menegaskan sekali lagi tentu saja harus mengedepankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu forum-forum komunikasi baik di FKPT, FKPP, RMI sudah menyelenggarakan kegiatan dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021. Sejumlah warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus menggaungkan mosi tidak percaya kepada kepala desanya Kusnan. Hal ini lantaran adanya dugaan penyelewengan pembangunan pasar Desa Karaban. Sejumlah warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus menggaungkan mosi tidak percaya kepada kepala desanya Kusnan. Hal ini lantaran adanya dugaan penyelewengan pembangunan pasar Desa Karaban. Para warga pun menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Senin 4 Oktober 2021 kemarin. Mereka menuntut agar pengusutan dugaan penyelewengan pembangunan pasar desa tersebut dilakukan secara transparan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mosi tidak percaya tersebut digaungkan. Di antaranya adalah kepala desa dinilai tidak bisa menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan transparan. Selain itu, kepala desa dinilai tidak bisa menjadi teladan sebagai orang yang dituakan di desa. Pembangunan pasar desa tersebut menelan anggaran sebesar 884 juta rupiah yang bersumber dari dana desa dan pendapatan asli desa. Perkara ini pun sudah masuk dalam ranah hukum. Kepala desa dan perangkatnya sudah dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Pati. Lebih lanjut, pihaknya juga mengingatkan apabila kasus ini tidak ditangani dengan serius, maka pihaknya akan melakukan demo besar ke Kejaksaan Negeri Pati. Sementara itu, Kasih Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pati Andri Winanto menjanjikan tuntutan warga akan diproses secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain menyampaikan surat ke Kejaksaan Negeri Pati, mereka juga memberikan tembusan ke Bupati, Ketua DPRD Pati, Kapolres Pati, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pembangunan pasar desa Karaban belum selesai hingga sekarang. Bagian pasar sebelah selatan masih dalam proses pengerjaan yang dinilai berlarut-larut dan tak kunjung terselesaikan. Hal inilah yang membuat warga geram dan mempertanyakan kejelasan pembangunan pasar yang terletak di Jalan Patikayan kilometer 10 ini. Pagar gedung DPRD Pati mengalami pemugaran pada tahun ini. Pekerjaan renovasi yang dilakukan mulai awal bulan Oktober hingga Desember ini menelan biaya 113 juta rupiah. Pagar gedung DPRD Pati mengalami pemugaran pada tahun ini. Pekerjaan renovasi yang dilakukan mulai awal bulan Oktober hingga Desember ini menelan biaya 113 juta rupiah. Ali Maslikan PPTK Kasubag Perlengkapan mengatakan, pemugaran pagar bagian depan bertujuan untuk perbaikan pagar. Pasalnya, pagar gedung Wakil Rakyat ini dinilai sudah mengalami keretakan pada sejumlah bagian. Kondisi pagar yang kurang tinggi juga menjadi alasan lain pemugaran tersebut. Ali
Maslikan sendiri mengatakan jika pagar yang kurang tinggi dapat membuat sejumlah bahaya, terutama jika merujuk pada kejadian tempo hari saat ada seorang pendemo menerobos masuk dengan melompat pagar. Ia mengungkapkan rencana pemugaran pagar ini sudah dilakukan sejak lama, yaitu pada 2019 lalu. Namun lantaran berbagai hal dan adanya pandemi COVID-19, pemugaran pagar baru terrealisasikan pada tahun ini. Ia menyebutkan pemugaran pagar ini membutuhkan biaya sebesar 113 juta rupiah. Pemugaran pagar dilakukan untuk pagar depan dan samping utara gedung Dewan. Rencananya akan dibangun dengan tinggi antara 2-3 meter. Ali sendiri dengan pembangunan pagar tersebut berharap kinerja Dewan tidak terganggu. Selain itu juga dapat menambah keamanan pada gedung. Meskipun kembali masuk dalam daerah yang memberlakukan PPKM level 3, pemerintah Kabupaten Pati tidak melarang destinasi wisata tutup. Meskipun kembali masuk dalam daerah yang memberlakukan PPKM level 3, pemerintah Kabupaten Pati tidak melarang destinasi wisata tutup. Pemkab Pati masih mengizinkan beberapa destinasi wisata menerima pengunjung, dengan catatan pengelola harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini diungkapkan oleh Kasdinporapar Kabupaten Pati Kunardi saat ditemui pada Rabu 6 Oktober 2021 kemarin. Kunardi mengaku ada perbedaan yang terletak pada penerapan prokes yang lebih ketat. Ia mengungkapkan saat ini baru ada 3 tempat destinasi wisata yang diizinkan Bupati Pati Haryanto selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati. Ketiga destinasi wisata itu yakni Gunung Rowo, Agrowisata Jolong, serta Gua Pancur. Selain itu belum ada izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati. Pemkab Pati memilih tempat-tempat tersebut lantaran tergolong destinasi wisata berkonsep alam terbuka, sehingga risiko penularan virus corona semakin kecil dibanding dengan wisata tertutup atau wisata air. Wisatawan juga diperkenankan mengunjungi ketiga tempat wisata ini, itu pun dengan syarat mereka harus berasal dari Kabupaten Pati. Warga daerah lain atau orang dari daerah lain tidak diperkenankan untuk berwisata di Kabupaten Pati. Seorang mayat ditemukan mengapung di pesisir Desa Pangkalan, Kecamatan Morgoyoso, Kabupaten Pati pada Kamis 7 Oktober 2021. Seorang mayat ditemukan mengapung di pesisir Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada Kamis 7 Oktober 2021. Kasat Pol PP Kabupaten Pati Sugiono mengungkapkan kejadian itu bermula adanya seorang nelayan yang bernama Mujayin hendak menebar jaring di perairan Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso. Tampak ada sesuatu yang mengapung di tengah semak-semak pohon brayo. Setelah didekati ternyata adalah seorang mayat. Mujayin yang melihat secara langsung meminta bantuan kawannya Sony dan sekaligus memberitahu kepada Kades Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Setelahnya Mujayin dan Sony membawa mayat menggunakan perahu untuk dibawa ke tempat pelelangan ikan Desa Sambiroto. Setiba di TPI Sambiroto dilanjutkan pemeriksaan oleh tim Puskesmas Tayu 1 dan tim Inafis Polres Pati. Setelah itu pihak aparat melaporkan kejadian kepada Kades Mojo Agung. Kades beserta perangkat dan keluarga korban pun datang untuk menjemput mayat yang berinisial S. Berdasarkan hasil visum luar dari Puskesmas Tayu 1 dan tim Inafis Polres Pati, ditemukan luka lecet sebesar 2 cm di dahi kanan. Pihak Puskesmas tidak menemukan luka maupun tanda-tanda penganiayaan. Berdasarkan keterangan dari keluarga korban yang bersangkutan menderita penyakit paru-paru, saat ini jasad korban telah dikebumikan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarisidenan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Mila Chandra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.